يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Sadaqallahul azim. Wa taliha ustadzah tafadhali atali ustadzah Ulfa Rashidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa qma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Diulangi ayat terakhir saja. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya tafadhali ya Ustadzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minun. Kadzalika najzil qaumal mujrimin.
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. Ya, lanjut. Selanjutnya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law syaa Allahu matadlu alaikum wala adrakum bi qad labithtu fiikum umran min qabli afala ta'qilun. Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufaha'una indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Shadaqallahul azim. Ya, lanjut. Sinten lanjutnya? Sarijo. Ustaz Sarijo, tafadholi. Di-on-kan speakernya. Ayat 21 sampai 25. 21, Ustaz. 21, 25. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum makrum fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun huwallazi yusayyirukum fil bahri wal barri wal bahri
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya monggo Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم
خلقكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسفلت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Diulangi ayat 30. هنالك تبلو كل نفس ما أسفلت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Aslafat apa asfalat? Aslafat. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Lanjut, terakhir. Monggo Ustazah Yanti. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق الله مولانا العظيم. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Terima kasih atas pembacaan Al-Qur'annya. Di sini kami menyimpulkan pertama, bacaan Al-Qur'annya semuanya insya Allah sudah lancar. Ya, insya Allah sudah lancar dari segi at-talaqah, kelancaran. Tetapi dari segi at-taqanni, al-qina itu masih perlu ditingkatkan ya. Terutama peserta nomor 4 tadi, kemudian nomor 5 juga. Qala Rasulullah man lam yataghanna bil Qur'an laisa minna. Siapa tidak
menyenandungkan ya Al-Qur'an ya, dengan baik, maksudnya jawabannya laisa minna. Laisa minna wa a'lam, ini terjemahannya. Bukan dari kami. Maksudnya ya, maksudnya bukan yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pernah memberikan instruksi, bacalah Al-Qur'an seperti engkau benar-benar merasa amat takut ya. Pak, suaranya ada yang suara dari tetangga. Bacalah Al-Qur'an seakan-akan engkau benar-benar merasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu penjiwaan yang amat bagus. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau jiwanya itu ternyata nggak takut kepada Allah begitu? Ternyata, ya. Maka Rasulullah memerintahkan tetap bacalah sehingga orang yang mendengar, sehingga mustami'innya itu merasa pembacanya itu benar-benar takut, benar-benar terharu. Ya. Walaupun umpama pembacanya walaupun andai kata pembacanya tidak merasa takut. Kemudian kami di sini menanyakan karena tingkatan guru bahasa Arab ya, seharusnya pertama lancar, insya Allah semuanya sudah lancar. Cuma kalau penghayatan masih belum tahu, maksudnya belum tahu. Alif lam ra. Saya tanya dulu. Tilka ayatul kitabil hakim. Kana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Pertama kepada Ustazah Uswatun Hasanah, pertanyaannya gampang ini. Pada ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati. Kenapa ini kalimat samawati kok tertulis samawati? Tidak samawatu atau samawata? Kenapa ini Ustazah? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Isim domir munsharif. Masa domir munsharif. Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Samawati. Loh, terus kok wal ardo? Kenapa kok wal ardo tidak wal ardi? Karena kedudukannya sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul apa maf'ul bih? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa bedanya maf'ul bih dan isim maf'ul? Maf'ul bih itu kedudukan dari mubtada khobar fi'il fa'il maf'ul bih susunannya, tapi kalau isim maf'ul itu bentuknya. Ya, kalau isim maf'ul itu ya intinya masuk ilmu shorof. Ya, kalau maf'ul bih masuk ilmu apa ini? Nahwu ya. Kalau yang lain ada yang menambah jawaban, kenapa kok samawati?
Ustaz, Jerman Mas juga Arijo. mungkin Ustaz. Oh ya, Ustaz Sarijo, silakan. Khalaqas samawati sebagai juga sebagaimana wal ardo sebagai maf'ul bihi. Tapi tanda nasabnya ini dikasrohkan karena ini dari jamak muannas salim. Ya. Ya, syukran jazila ala jawabi Ustaz Sarijo. Hadza maksur ya, li'annaha min sighatil jam'i muannatsis salim. Wa jam'il muannatsis salim la yaqbalu al-fathah ya. La yaqbalu al-fathah. Ma fi fathah fi al-Qur'anil Karim wal hadis fi sighati jam'i muannatsis salim. Syukran. Wasu'al ba'daha man ba'daha Ustazah Ulfa Rosida. Coba di sini pada ayat 4 ya. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ada kata yakfurun. Ada yang Ustazah tahu artinya kufur ya? Sebab apa yang mereka telah kufuri. Kufur itu artinya apa Ustazah? Kufur itu artinya tidak bersyukur Ustaz. Yaitu lawan katanya ya. Ada yang lain artinya makna dari kufur, yakfuru. Ulangi. Masih kurang jelas ya, mengingkari. Ya, kufur itu memang mengingkari ya. Maksudnya takwilnya. Kata yang lebih awal diambil maknanya adalah ada yang tahu mungkin dalam tafsir artinya apa? Yakfurun, mungkin orang yang kafir, Ustaz. Orang yang ya kafir, iya. Kufur, mengingkari itu kan sama ya. Tapi arti yang paling lebih dalam lagi artinya adalah sama dengan bahasa Inggris. To cover. Itu menutupi Ustaz. Menutupi, na'am. Jadi menutupi. Siapa tadi yang menjawab Ibu? Ulfa. Ustazah Ulfa ya. Menutupi. Idan al-lughatul arabiyyah fayasiru ila al-lughatil injiliziyah hadza fi nafsil makna. Cover ya, to cover. Yakfuru bermakna yaghlik, menutupi. Jadi pemaknaan orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran dari hatinya sendiri. Bahasa Inggrisnya the person who covers himself from the truth ya. Ini. Kemudian saya nanya ini secara umum dulu, ada kata-kata bahasa Inggris yang awalan malah sebenarnya berasal dari bahasa Arab ya. Kata apa misalnya? Kata banyak sekali ya. Paradise. Paradise dari apa? Al-farodis. Syihotil jama' min firdaus. Firdausun, firdausani, farodis. Kemudian apa lagi? Camel. Camel kan gampang ya. Jamal. Apalagi goa. Goa apa? Goreng. Goa itu apa? Ulangi. Bahasa Inggrisnya.
The cave, ya. The cave, ya. Kan surah Al-Kahf, Kahf. Kahf. Maaf, suara saya jelas apakah tidak? Apakah kurang jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas ya. Jadi itu tidak hanya itu aja, kata gula, sukar, sukarun fayasiru ilal lughatil injiliziyah. Sebentar, saya pindah dulu saja. Ustazah Kemudian untuk mengisinya silakan. Aktif lah ya. Baik anak-anak, dari wilayah materi dan rangkaian yang diskusi atau kalian jawab didapati tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama tadi bukan jawaban. Saud, masih saud. Tidak ada suara Ustaz. Belum Ustaz. Belum ada suaranya. Suara saya sudah bisa didengarkan. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Lalu sering kita membaca satu ayat, sangat sering. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya Iqra? Ya. Bacalah. Maksudnya bacalah itu apa ya? Tafsirnya dari Iqra, apa artinya Iqra itu? Mencari ilmu Ustaz. Ya. Selain bacalah. Mencari Pengetahuan. bukan. Iqra adalah man yahdi. Iqra adalah ijma. Ijma itu apa? Dan kumpulkanlah. Iqra makna Qur'an umumian, ya, umumian. Kemudian Ustazah nomor 4 kami bacakan dua ayat. Pada ayat ke-7, innal ladzina la yarquna marqul hayatin dunya wa ta'annu biha wa dhama'annu walladzina hum an ayatina ghafilun.
Apa artinya ayat ini, Ustazah? Mada Ustaz? Ayat ke-7. Yang ini tetangganya ngobrol di off-kan dulu suaranya ya. Nah, Ustaz, bisa diulangi, Ustaz? Artinya ayat 7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ya, ulangi lagi artinya. Sesungguhnya Orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. ya, dari Ustazah Ummi Mahfudotin ya. Ini Ustazah siapa? Umi. Umi Ustaz. Ustazah Ummi Mahfudotin. Kalau kalimat yarju, coba Ustazah bisa mentasrif fi'il madinya apa? Yarju. Ya. Yarju. Ulangi lagi. Fi'il madinya roja, Ustaz. Kemudian roja, yarju, terus Rojaan. rojaan ya. Terus Marjaan. marjan ya. Fahuwa Marjaan. Rujuan. fahuwa apa fahuwa? Rojiun, Ustaz. Rojiun ya. Rojiun kan rojaan nanti. Roja'a yarji'u. Bahwa rujuan. Rujuk, roja'a yarji'u, rujuan nanti. Itu isim masdar dari roja'a. Jadi kalau isim fa'ilnya menjadi Rojin. Rojiun. tadi disebutkan temannya ya. Bahwa rojin ya, bahwa rojin. Rojin jamaknya apa? Kalau rojin itu rojiun ya. Kalau rojin jamaknya adalah Roja. jamaknya, isim jamaknya dari rojin. Ada yang lain menjawab? Rojuna, rojuna, rojuna. Terus isim maf'ulnya adalah fawa rojin wadaka Marju. marju, Arjun. marju. Lalu harapkanlah apa? Irji. Urju. Siapa yang lain? Urju. Yang adalah Urju. urju la Tarju. Katarju. Marjan. syukran. Hunaka al-ashir
sirup ismuha sirup marjan. Kemudian kalimatun. Ya, Ustaz Saifullah sudah hadir ataukah belum? Sudah hadir ya. Sudah hadir, Ustaz. Kemudian di sini ada sebuah hadis. Man ya'rif makna hadal hadis. Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil baror. Man ya'rif? Siapa? Artinya al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Man ya'rif? Ya. Man ya'rifi al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran kelak ya, bersama dengan malaikat mulia yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mahir ya, mahir itu bermacam-macam tingkatannya, bisa dari membaca, bisa mentadabburi, dan bisa mengamalkan isi-isinya. Sebelum melangkah kepada Ustaz Saiful Mustafa, di sini kami memberikan pesan dari mufassir abad ini, Syekh As-Sobuni, Syekh Ali As-Sobuni. Beliau insya Allah al-mutawaffa sanah al-madiyah atau hadis sanah. Beliau berkata, man qara al-Qur'ana man la yaqra al-Qur'ana faqad hajara minhu, wa saniyan man qara al-Qur'ana wa lam yatadabbar faqad hajara minhu, wa salisan man qara al-Qur'an wa yatadabbar walakin la ya'malu bima fihi hajara minhu. Beliau mentafsirkan Al-Quran surah Al-Furqan. Ada sebuah kalimat Insya Allah ayat 27, Allah berfirman, Rasulullah sering kadang bersabda, ya Rabbi, inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Limadza hadzal Qur'an mahjur? Rubama madza al-qari lam yafham ma'nahu wal amal yakhtalif bima fihi minal ayat al-Qur'aniyah. Hadza minni wa insyaallah samada yantakil ila al-karim Ustaz Saiful Mustafa fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Syukran li al-Ustaz Luqman Hakim alladhi qad rafaqa li hadhihi al-asatida al-qayyimah al-mubarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fadilatul Ustaz Luqman Hakim wa jami'il asatidzah al-kurama wa alhamdulillah tayyib nastamir li madatina yakni mada at-ta'limi al-mada at-ta'limiyah yakni materi pedagogis. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu kan sudah membuat RPP yang diunggah di LMS. Itu temanya apa yang sudah diunggah, dan saya mohon dijelaskan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup sesuai tema itu. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan RPP itu di kelas ya, di kelas. Jadi jelaskan singkat padat loh, jangan bertele-tele, jadi singkat padat jelas gitu. Ketika pendahuluan apa saja yang Bapak Ibu lakukan, ketika kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik ya, apa saja yang Bapak Ibu lakukan, dan ketika penutup apa saja yang Bapak Ibu lakukan. Ini pertanyaan ini sama ya ke semua yang hadir. Saya ingin memastikan antara RPP dengan yang Bapak Ibu tulis dengan kegiatan pembelajaran di kelas sudah baik ya, sudah baik dan match. Monggo dari Bu siapa ini? Bu Siti Muayyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Muayyana, saya guru di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 9 Wotan Panceng Gresik. Saya menggunakan RPP 3 dengan tema Al-Adawatul Madrasiyah, subtemanya tentang tarkib dhamir muttasil. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, pembukaan, saya mengucapkan salam dan mengajak siswa mulai pelajaran dengan membaca basmalah atau doa mau belajar. Selanjutnya, melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa dan mengecek kerapian tempat duduk. Mengajak siswa berdinamika dan menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk tanya jawab tentang materi pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu, serta menginformasikan materi yang akan diajarkan, yaitu tentang tarkib dhamir muttasil. Setelah itu, saya menginformasikan kepada siswa tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang terakhir, untuk pembukaan, menginformasikan cara belajar yang akan dilakukan peran siswa baik secara individu, kelompok maupun klasikal. Untuk kegiatan intinya mengamati, saya menayangkan slide PPT tentang tarkib dhamir muttasil. Setelah itu meminta siswa mengamati PPT tadi dan meminta untuk menyimak penjelasan dari saya tentang tarkib dhamir muttasil. Selain itu, siswa juga menyuruh siswa untuk mengamati contoh-contoh tentang susunan tarkib dhamir muttasil. Dan setelah menyuruh mengamati contoh, saya menyuruh siswa untuk mencatat di buku tulisnya tentang hal-hal yang penting berkaitan dengan tarkib dhamir muttasil. Selanjutnya untuk menanya, guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang susunan tarkib dhamir muttasil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu melakukan tanya jawab tentang susunan tarkib dhamir muttasil berdasarkan gambar
saya tunjukkan. Eksplorasi, saya membagi siswa dengan kelompok kecil untuk berdiskusi. Selanjutnya meminta siswa membuat contoh dengan cara berdiskusi, mengidentifikasi bunyi kata yang terkait dengan susunan tarkib dhamir muttasil. Setelah itu mengasosiasi, guru atau saya meminta siswa untuk mengidentifikasi kalimat dengan teman sekelompoknya sesuai dengan topik susunan tarkib dhamir muttasil. Serta saya menyuruh siswa untuk mencocokkan kata, frase, dan kalimat dengan teman sekelompoknya sesuai dengan topik susunan tarkib dhamir muttasil. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Saya meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi dan melafalkan langsung bunyi kata, frase, atau kalimat dalam bahasa Arab tadi tentang tarkib dhamir muttasil. Setelah itu, siswa menunjukkan contoh sesuai bunyi kata dan kalimat bahasa Arab tentang susunan tarkib dhamir muttasil secara berkelompok. Setelah itu, saya mengkonfirmasi atau mengapresiasi hasil dari kesimpulan tadi. Dan yang terakhir, saya memberikan evaluasi pada masing-masing individu sebagai bentuk penilaian hasil pembelajaran. Untuk penutup, saya melakukan refleksi dengan tanya jawab materi yang sudah dipelajari. Setelah itu, menginformasikan materi pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Setelah itu saya mengamati siswa dalam berdoa, apakah itu sudah baik sikap duduknya, cara membacanya maupun cara melafalkannya. Demikian penjelasan singkat tentang RPP saya, Ustadz. Ustazah Muayyana, Siti Muayyana Nggih, Ustadz. dari Panceng Gresik. Muhammadiyah 9 ya? Nggih. Oh, ini kalau Panceng dekat laut itu berarti. Nggih, Pantura, Ustadz. Nah, iya yang pom bensin nganan sampai ke TPI itu. Tempat Iya. pelelangan ikan. Iya, dekat situ. Wah, berarti rajungannya banyak ini. Monggo, mriki. Loh, kok monggo mriki ya diuncali ta? Saya Diuncali dengan Ustaz Lukman. Enggak nggih, biar kula paket-paket, Ustadz. guyon. Nggih. Nang Malangnya dicangking. Pak Lukman saya. Ya, syukran. Sudah jelas, tinggal nanti ada beberapa komentar. Nanti komentarnya belakangan. Oh, nggih, Ustadz. Bu Umi Mahfudotin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana min madrasah sanawiyah al-hikmah Bojonegoro. Asraf an RPP Ustaz. Anu maudu adar sosialis ada madrasah peralatan sekolah. Langkah pembelajarannya yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi yang pertama guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua, salah satu peserta A kemudian mempresentasi, kemudian yang untuk menyerukan yel-yel yang bersifat nasionalisme atau rasa cinta kepada madrasah. Kemudian yang kelima, guru dan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Tahapan pembelajaran kedua yakni kegiatan inti yang meliputi mengamati. Di sini guru menyuguhkan video PPT yang berisi materi administratif untuk mengamati, memahami, kemudian dan menghafalkan dalam durasi 10 menit. Kemudian setelah itu mengeksplorasi mengajak untuk bermain secara individu dengan cara guru membawa
benda asli, kemudian menunjuk kepada salah satu siswa untuk menjawab apa benda tersebut dengan cara mahada, mahadi, nanti ada. Kemudian guru, jika anak-anak tersebut itu benar jawabannya, maka poinnya adalah, tapi apabila salah tidak ada pengurangan skor atau zong. Kemudian guru dalam langkah pembelajaran penutup, ini guru memberikan kesimpulan dengan cara menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari itu, dan guru mengadakan adakah pembelajaran yang masih kurang jelas atau kurang dipahami. Kemudian guru yang tugas tulis dalam bentuk RAPD yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir guru menutup dengan doa bersama para peserta didik, dan paling terakhir adalah salam. Bu, rame apa, Bu? Bumi. Ada suara banter apa ini di belakang sama ini? Ada ya. Ini yang mana yang masuk ini? Oke, monggo dilanjut. Monggo dilanjut, Bu. Oh, sampun. Oke. Syukran. Bu Zumrotul. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di RPP ini saya mengambil tema. Perkenalkan. Oh, saya Ada di Zumrotul. mana? Nama saya Zumrotul Bukaroma dari Trenggalek, Ustaz. Oke. MI, ya. MI Pakel. MI Gamping, Ustaz. Suruh. Oke. Mulai, Ustaz, nggih? Nggih, monggo. Saya mengambil kelas 4, materinya tentang amali. Kemudian pada pembukaan, pertama, guru mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa. Nah, setelah berdoa itu langsung biasanya itu anak-anak melafalkan 5 rukun Islam, 6 rukun iman itu, kemudian dilanjutkan dengan Pancasila. Setelah itu, guru membangun semangat anak-anak. Biasanya dengan yel-yel atau dan sebagainya itu, Ustaz. Kemudian selanjutnya guru mengabsen, lalu mengingatkan materi yang telah lalu, baru masuk ke pertanyaan pemantik tentang materi pada hari ini. Dilanjutkan pemaparan tentang tujuan dan manfaat pembelajaran. Kemudian di inti, pertama-tama guru itu menayangkan sebuah video dan meminta peserta didik untuk mengamati. Nah, setelah mengamati itu nanti, dari video itu guru nanti mengedrill lagi apa yang ada di video tersebut, mulai dari kosakata atau ungkapannya. Kemudian saat mengedrill itu nanti siswa juga mencatat. Ada perintah untuk mencatat hal-hal baru yang ditemukan dari video atau penjelasan guru tersebut. Setelah itu, guru untuk memperdalam pemahaman siswa tentang materi tersebut, guru membagikan LKPD kepada siswa untuk mengerjakannya terkait video tersebut. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya itu nanti tugasnya adalah siswa itu dapat atau bisa mengungkapkan apa cita-citanya sesuai dengan ungkapan yang telah
dicontohkan dalam video tadi. Setelah itu baru anak-anak itu mempresentasikan. Nah, sebelum bekerja kelompok itu tadi LKPD itu juga sudah dibahas, Ustaz. Jadi bukan hanya anak itu mengerjakan LKPD kemudian dikumpulkan, bukan. Jadi ada pembahasan di situ. Jadi apabila ada yang salah itu langsung dibetulkan. Kemudian di penutup nanti guru itu meminta salah satu siswa atau beberapa yang dapat menyimpulkan. Jadi guru itu tidak langsung menyimpulkan apa pelajaran hari itu. Jadi meminta siswa siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi, menanyakan kepada siswa bagaimana dengan pembelajaran hari ini. Misalnya dengan pembelajaran hari ini yang menggunakan video, bagaimana perasaan siswa, bahagia atau tidak, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut, yaitu memberikan informasi kepada siswa apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baru doa, kemudian salam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Itu yang tadi yang diunggah di LMS apa temanya? Amali, Ustaz, cita-citaku. Oh, amali. Oke. Syukron. Muhammad Sarijo. Muhammad Sarijo. Itu ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Sarijo, nomor Sofi, MTS Nurul Amin, di Fasulifane kelas 2A, materi Al-Hiwayah. Ini kelas 2A mana ini? Kelas 2, kelas 8, Ustaz, kelas 8. Kelas 8 apa? MTS. Di mana? MTS Nurul Amin, Besuki. Oh, Situ Bondo. oke. Monggo. Iya, Ustaz. Materinya Al-Hiwayah tentang hobi, yang mana suplemennya itu Mahalatul Istimah Al-Hiwayah. Kegiatan pertama untuk pendahuluan, saya mengucapkan ketika masuk kelas selalu mengucapkan salam dengan dilanjutkan berdoa sebelum memulaikan aktivitas pembelajaran, lalu menanyakan kabar peserta didik. Dilanjutkan mengabsen peserta didik, kemudian saya mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan, misalnya dengan menyanyi atau ice breaking. Terus saya memberikan motivasi belajar peserta didik secara konseptual sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari tentang Al-Hiwayah. Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Lalu masuk kepada kegiatan inti. Di kegiatan inti yang pertama itu mengamati peserta didik mengamati gambar mufradat tentang Al-Hiwayah melalui media PPT yang telah kami sediakan. Kemudian peserta didik secara kreatif mencatat dari apa yang sudah diamati. Kemudian pada kegiatan menanya, peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan bunyi kalimat tentang Al-Hiwayah yang kurang jelas dari mufradat yang ada di PPT itu. Kemudian pada kegiatan mencoba, peserta didik menirukan pelafalan kata yang ada di DPT barusan. Setelah saya mengucapkan mufradat, lalu peserta didik menirukan, diulang 3 kali. Setelah itu peserta didik melafalkan kata atau mufradat tadi kalimat dengan bahasa Arab sesuai dengan gambar. Di situ saya menyajikan gambar, lalu peserta didik menebak dengan suara yang lantang. Kemudian setelah itu selesai, lanjutkan dengan peserta didik membentuk kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang karena siswa kami ada 16. Kami buat 4 orang per kelompok, jadi ada 4 kelompok.
Terus setelah kelompok selesai, peserta didik secara berkelompok bekerja sama mencocokkan dengan tepat kalimat yang dibuat tentang al-hawiyah dengan kartu gambar yang sesuai. Kami sana menyediakan gambar, siswa mencocokkan. Kemudian pada kegiatan mengasosiasikan, masing-masing kelompok secara gotong royong menyimpulkan hasil dari diskusi tentang al-hawiyah. Kemudian pada kegiatan mengkomunikasikan, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja masing-masing dengan menunjukkan gambar sesuai dengan mufradat tentang al-hawiyah dengan benar. Pada kegiatan mengeksplorasi, kelompok lain dipersilakan untuk melengkapi hasil kerja kelompoknya. Kemudian pada kegiatan menutup, saya bersama peserta didik menyambungkan hasil apa yang telah kami pelajari, kemudian mengadakan refleksi dan umpan balik hasil pembelajaran tentang al-hawiyah, kemudian mengadakan tes hasil pembelajaran, kemudian saya mengadakan remedi bagi peserta didik yang belum tuntas, serta memberikan pengayaan bagi siswa yang tuntas lebih awal. Kemudian saya memberikan tugas mandiri, baik individu maupun kelompok tentang al-hawiyah. Kemudian saya menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan akan datang. Kemudian memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan dan akhlak karimah. Kemudian bersama-sama berdoa bersama siswa. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Muhammad Sarijo. Ini alumni mana Ustadz Sarijo ini bahasa Arabnya? Baik Ustadz. Baik. Alumni S1-nya di mana PBA? Alumni Sukorejo Ustadz, Sukorejo. Oh, Al Ibrahimi bukan? Ibrahimin, baik. Nah. Oh, baik. Kalau Bu Siti Muayana tadi di mana S1-nya? Saya biar tahu aja. UIN Surabaya, Ustadz. YIN Sunan Ampel, Surabaya. Wow, ini Surabaya. Ya. Karena dekat dengan Panceng ya. Iya. Kalau Bu Umi Mahfudotin, S1-nya mana PBA? Di mana Bu? Maliki Malang. Win Maliki Malang, Ustaz. Win Maliki Malang. PBA apa BSA? BSA, Ustaz. Kuliahnya nomor Ustaz. Oh, BSA. Bukan PBA ya? BSA. Oh, okay. Kalau Bu Zumroh? UM, Ustaz. Oh, UM. Tahun? Lulus 2012. Oh, lulus 2012. Taib. Ustazah Ulfarosida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ulfa Rosida. Saya mengajar di MI Al Munawar, Kunci Dander, Bojonegoro, kelas 5 Ustadz. Saya mengambil tema tentang hadikotul hayawanat. Langsung saja untuk kegiatan pendahuluan, yang pertama saya mengucapkan salam dan bertanya kabar kepada anak-anak dan membiasakan untuk membuka setiap pembelajaran bahasa Arab, menanyakan pelajaran dengan bahasa Arab, kemudian membukanya dengan doa dan basmalah. Kemudian anak-anak sebelum pembelajaran itu nanti ada pembacaan Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Kemudian memeriksa kehadiran siswa dan menyampaikan motivasi belajar bahasa Arab kepada siswa. Setelah itu guru dan saya menanyakan tentang materi pembelajaran yang lalu, yang kemarin dipelajari tentang apa. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian saya menyampaikan informasi garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan.
serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Itu tadi kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama, saya menyuruh untuk peserta didik melihat dan mengamati video. Ada video pembelajaran yang terlampirkan di PPT. Kemudian saya mereview ulang tentang materi pada video tersebut. Setelah itu peserta didik menyimak dan menirukan pelafalan kata, frase yang diperdengarkan oleh guru tentang mufradat hadikotul hayawanat. Setelah itu video tersebut ada lagu tentang mufradat hadikotul hayawanat. Peserta didik diajak bernyanyi terkait tema tersebut. Kemudian saya menunjuk siswa satu persatu untuk menyebutkan gambar apakah itu dengan menggunakan bahasa Arab. Setelah itu saya menjelaskan materi terkait isyarah dan bentuk pengaplikasiannya ke dalam kalimat sederhana sesuai tema hadikotul hayawanat. Dan setelah itu karena saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe pair check, saya membentuk peserta didik menjadi tim berpasangan. Kemudian peserta didik bertanya pada sesi fase menanya, peserta didik bertanya terkait materi yang belum dipahami. Kemudian saya memberi kesempatan kepada siswa untuk kelompok yang lain untuk menjawab dari pertanyaan kelompok yang lain. Kemudian saya membagikan LKPD dan setiap pasangan, setiap kelompok mencermati gambar yang didapat yang berada di LKPD tersebut. Setelah itu, di dalamnya terdapat perintah untuk menyusun dan membuat kalimat sederhana dan setiap kelompok membuatnya dan saya mendampingi diskusi siswa dan menilai, kemudian mengkomunikasikan setiap pasangan atau setiap kelompok mengkomunikasikan dengan percaya diri. Setelah itu saya mempersilahkan peserta didik yang lain untuk bertanya. Jadi kelompok satu membacakan tugas tadi, hasilnya, kemudian kelompok lain bisa bertanya pada kelompok yang satunya. Setelah itu, saya memberikan apresiasi berupa pujian pada peserta didik yang tepat dalam menjawab dan memberi bimbingan dan motivasi bagi yang kurang tepat. Kemudian peserta didik mengerjakan latihan post-test yang ada di LKPD. Untuk kegiatan penutup, saya dan peserta didik bersama-sama menemukan kesimpulan materi yang dipelajari dan menjawab soal yang ada di PPT. Setelah itu, saya memberikan pesan moral. Saya memberikan pesan moral dengan mengajak peserta didik untuk menyayangi semua binatang karena sama-sama makhluk Allah. Ini terkait dengan temanya tadi, hadikotul hayawanat. Kemudian saya mengadakan refleksi hasil pembelajaran dan saya memberikan penjelasan secara singkat terkait materi yang akan datang. Kemudian memberikan tugas kepada peserta didik untuk menghafalkan mufradat di rumah. Kemudian saya menutup dan mengajak peserta didik mengucapkan hamdalah dan salam. Itulah penjelasan dari RPP saya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi apa Bu temanya Ustazah Ulfa? Mufradat anil hadikotul hayawan, Ustaz. Hadikotul hayawan. Oh, mufradat. Kelas berapa Bu? Kelas 5, Ustaz. Di mana ini? Di MI Al Munawar dan Bojonegoro. Dender. Nggih, Ustaz. S1-nya mana Bu? UIN Surabaya, Ustaz. Oh, sama Bu tadi ya, Bu Siti Muayana. Nggih, Ustaz. Syukran Ustazah Ulfa Rashida, barakallahu fiik. Terakhir Ibu, tinggal 2 ya, Bu Uswatun Hasanah sama Bu Sofyan.
Alhamdulillah. Bu Yanti Ustadz. Loh, ini namanya Bu Sofyan apa Bu Yanti? Bu Yanti. Sufianti. Ustadz. Sufianti. Oh, saya kaget ini. Kok ada perempuan namanya Sofyan? Ini suaminya, milik suami nih. Iya Ustadz. Wah iya, diganti Bu, biar enggak mengejelekkan orang ini. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa ini. Oh, nggak bisa, iya. Iya. Lek bisa sudah nggak pakai Zoom, gitu. Bisa satunya Ustadz, tapi sinyalnya itu lemah. Oh, nggih. Iya. Apa nggih, monggo. Bu Swatun dulu nggih. Habis itu Bu Yanti. Senyum-senyum. Oh, yang dulu itu Bu Yanti yang juga sama saya itu ya. Oh iya, saya masih Iya, ingat. Ustaz. Iya. Aduh, ndak remah Iya, anak Ustaz. iya. Iya, saya ingat. Thank you Wah, Ustadz. memang. Thank you. Wah, memang jenengan ini bikin huru hara tok dari dulu ini. Terkenal. Dia Apa selalu ingat sama saya Ustadz. Dulu itu apa sama bikin huru hara itu? Anak baru bangun tidur Ustadz. Nanyain mamanya semua. Iya. Ini anaknya Ini lagi. bikin huru Iya, hara anak. Sofyan. Monggo Bu Swatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fatul Hasanah, Anamin Bojonegoro. Saya akan menyampaikan RPP saya. Temanya Al-Adawatul Madrasiyah. Subtema atau subpokoknya adalah mufradat. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama kegiatan pendahuluan, saya mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan membaca Asmaul Husna. Yang kedua, menyapa dan menanyakan kabar kepada peserta didik, kemudian presensi atau mengabsensi peserta didik. Selanjutnya, saya memberikan motivasi kepada peserta didik untuk senang belajar. Yang keempat, saya menanyakan materi yang sudah dipelajari pada minggu yang lalu, kemudian mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari sekarang atau persepsi. Saya menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, tujuan pembelajaran, dan garis besar kegiatan atau langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan ini. Kemudian kegiatan inti. Yang pertama mengamati, saya memberikan slide PPT, kemudian peserta didik menyimak mufradat yang saya berikan. Yang kedua, setelah saya membacakan sekali, kemudian kedua kalinya peserta didik menirukan mufradat yang Buswa. artinya, kemudian saya bergantian bertanya kepada peserta didik tentang mufradat dengan menggunakan pertanyaan yang sederhana. Seperti mahadha, malaunul kitab, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mencoba peserta didik dibuat kelompok untuk berdiskusi dengan mengidentifikasi dan menganalisis benda-benda yang ada di sekitar kita atau di kelas, baik itu warnanya, bentuknya, kemudian peserta didik mengasosiasi atau mencatat benda yang ditemukan di dalam kelas. Yang kelima, mengkomunikasikan peserta didik mempresentasikan hasil tulisannya tersebut di depan kelompok yang lain. Setelah semuanya maju, semua kelompok maju, kemudian setiap kelompok itu saling bertanya kepada kelompok lain. Yang terakhir, kegiatan penutup.
Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, kemudian mengadakan refleksi dan umpan balik perasaan mereka belajar pada hari ini seperti apa, kemudian mengadakan evaluasi, mengadakan remedi bagi yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang sudah tuntas, memberikan tugas mandiri baik individu maupun kelompok, kemudian menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan untuk mengingat kembali materi atau mufradat yang sudah diajarkan, saya mengajak peserta didik untuk menyanyikan mufradat dengan menggunakan lirik lagu yang sudah dikenali oleh peserta didik. Misalnya balonku ada 5. Yang terakhir, saya mengakhiri pertemuan dengan mengakhiri pembelajaran dengan mengajak berdoa bersama dan dilanjutkan dengan salam. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 uswatun hasanah nggih? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Masya Allah, banyak uswah hasanah. Ya Bu Sopyan, Bu Sopyan lagi. Bu Yanti. Bu Yanti ya, Bu Yanti. Loh, anaknya suruh pergi ke sana sama bapaknya. Dicari dulu bapaknya. Ini anaknya. Loh, bapaknya suruh. Anaknya mau ikut presentasi, Ustaz. Anaknya suruh dibawa bapaknya biar ikut tanggung jawab bapaknya. Apa bikin hebat terus Bu Yanti ini wis. Gak remah Bu. Si ini Ustaz, untung satunya di rumah nenek. Ya, Terima ayo. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan RPP saya. Perkenalkan, nama saya Yanti Rofikasari. Saya ngajar di MTS Al-Mujahidin. Kebetulan di RPP kali ini saya mengambil kelas 7 MTS. Yang mana materinya ini mengenai peralatan sekolah atau al-adawatul madrasiyah, kosakata peralatan sekolah. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu itu mengucapkan salam. Selanjutnya guru meminta siswa untuk membaca doa terlebih dahulu. Kemudian Ibu mengabsen kehadiran siswa dan guru menyapa atau menanyakan kabar siswa menggunakan bahasa Arab. Setelah itu guru membacakan tujuan mengenai pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Adapun kegiatan inti di sini, Ibu menampilkan slide sesuai dengan materi kosakata atau peralatan sekolah. Kemudian siswa diminta untuk mengamati slide atau kosakata yang ditunjukkan oleh guru. Setelah itu, guru membacakan kosakata tersebut, yang mana siswa diminta untuk mendengarkan kosakata yang dilafalkan oleh guru. Setelah itu, guru membacakan kosakata yang sesudahnya atau yang ditiru oleh siswa menirukan kosakata yang dibaca oleh guru. Setelah menirukan, siswa diminta untuk membaca kosakata tersebut. Kosakata tersebut, guru meminta siswa untuk menerjemah
kosakata, yang mana siswa ditunjuk salah satu untuk menerjemah kosakata tersebut. Tapi menerjemahnya tidak semua kosakata. Artinya Ibu menanyakan salah satu arti dari kosakata tersebut. Setelah itu guru menanyakan kepada siswa terkait materi kosakata peralatan sekolah, apakah ada yang tidak dimengerti, untuk ditanyakan kepada guru. Setelah itu, untuk memperkuat ingatan siswa terhadap kosakata yang sudah dipelajari oleh guru di sini membuat permainan. Artinya seorang guru mempunyai permainan yang langkah-langkahnya itu menggunakan menggunakan kartu bergambar sesuai dengan kosakata yang sudah dipelajari. Jadi aturan permainannya, guru itu membagi siswa jadi 3 kelompok, yang mana setiap kelompok nanti mendiskusikan mengenai gambar yang ditunjukkan oleh seorang guru. Nah, bagi kelompok yang mengetahui atau bisa menjawab gambar tersebut, nanti salah satu atau perwakilan dari kelompok tersebut itu mengangkat tangan dengan mengucapkan saya Bu. Jawabannya itu setelah dijawab, ibu itu menanyakan sohi au khoto, atau benar atau salah terkait atau sesuai dengan gambar yang ditunjukkan seorang guru. Jika benar, maka ibu memberi tepuk tangan atau sofiku bersama-sama dengan seorang siswa karena jawaban dari kelompok tersebut benar. Setelah memberi permainan tersebut, salah satu kelompok itu menyimpulkan dari materi dipelajari hari ini terkait dengan peralatan sekolah. Untuk kegiatan penutup, Ibu menyimpulkan materi terkait dengan kosakata peralatan sekolah. Setelah itu, Ibu mengadakan refleksi atau penguatan hasil pembelajaran. Dan seorang guru itu memberi tugas individu di rumah, yang mana tugas tersebut itu sesuai dengan kosakata tersebut untuk mencapai atau mengetahui ketercapaian seorang siswa yang sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah itu seorang guru itu menjelaskan materi yang akan datang, memberitahu atau menjelaskan materi yang akan datang yang akan kita pelajari minggu depan. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama, kemudian membaca doa bersama-sama. Syukron Ustadz, mungkin hanya itu. Doanya yang apa, Bu? Ya Ustadz. Doanya apa yang dibaca itu? Doa setelah belajar Ustadz. Oh, doa tidur. Doa setelah belajar Ustadz. Apa doa setelah belajar, Bu Yanti, contohnya? Doa setelah belajar, kalau di lembaga kami itu menggunakan doa raditu billahi rabbau ya rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah ya rabbi irhamni bi husnil khotimati. Seperti itu Ustaz. Tuh, kok usul khotimah doa mati, Bu? Bukan pas doa mati Ustaz, artinya pembelajaran ini biar baik dan manfaat barokah itu Ustaz. Doanya Iya, doanya itu Ustaz. Iya, tapi jangan yang tadi husnul khotimah doa mati toh. Ya doa belajar itu ada sendiri.
Kalau di hadis itu Iya, Allahumma inni astauti'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati. Gimana itu? Allahumma inni astauti'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Nah, itu doa belajar. Allahumma inni astauti'uka, ya Allah aku titipkan kepadamu ma'allam tanihi, ilmu yang engkau berikan kepadaku, fardudhu ilayya inda hajati, dan ilmu itu kembalikan kepada aku ketika aku butuh, wala tansanihi, dan jangan engkau lupakan ya arhamar rahim. Gitu Bu. Kok ana husnul khotimah itu Allah maghfirlahu itu Bu. Sampai Iya, ini doanya menggunakan heboh, itu di sekolah, Ustaz. Doa pulang Iya. maksudnya itu, Ustaz. Oh, doa pulang lek Doa mau mati pulang, baru husnul Ustaz. khotimah. Ya diulang. Enggak, aku penasaran yang husnul khotimah diulang sih. Kok keliru doa mati sih? Ayo Bu Yanti. Diulangi pisan Kas. Kenapa, Ustaz? Diulangi doa tadi, doa habis belajar di tempat Ibu itu apa? Saya Robbi wafiqni. Faya Rabbi, coba. Faya Rabbi Saya Robbi wafiqni. wafiqni ya. Terus Bitakwa. apa? Bitakwa. Bitakwa, wafiqni bitakwa. Bitakwa, bukan bitakwa. Aduh, Bitakwa, Madura. Ustaz. Ya, bitakwa terus. Saya Allah. Saya Robbi irhamni. Bihusnil khotimati. Itu. Ya Allah, berikan kami rahmat dengan mati husnul khotimah. Iku ganti Allahumma inni astauti'uka. Ya itu kalau itu ada hadisnya itu. Allahumma inni astauti'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Penting itu pemilihan doa. Ya terima kasih Bu Yanti, ngajar di mana ini panjenengan ini? Di Rubaru Sumenep Madura, Ustaz. Wah, lah ini Madura, tretan. Derema Kadinto. Alhamdulillah, saya saja Ustaz. Kadinto saya saja nggih. Kadinto saya saja nggih. Alhamdulillah. Ini Pak Lukman tidak tahu, tidak paham kayaknya Ustaz Lukman. Madura. Ya, Bu Yanti. Ya, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, semangat ngajar bahasa Arabnya. S1-nya dulu mana ini? Di Setain Pamekasan, Ustaz. Sekarang IAIN Pamekasan itu, Ustaz. Sekarang IAIN Madura. IAIN Madura. Wah, alumninya kok salah nyebut gimana nih? Ijazahnya palsu paling ya? Enggak asli, Ustaz. Enggak, saya ingin tahu, ditunjukkan ke saya palsu bahasa. Kok nyebut alma maternya keliru. Kalau palsu saya enggak diterima ngajar, Ustaz. Oh iya. Oh. Nggih, Sumenep ini tempat petis lek Malang kok petis. Sing enak kanggo Pak Lukman dan saya. Di Pamekasan yang enak itu, Ustaz. Guyon, Bu. Gini. Tadi sudah bagus beberapa ya, sudah bagus. Cuman ada yang perlu saya tambah ya. Pertama ketika pendahuluan memang tadi ada ya menyapa ini penting. Menyapa dengan murid-murid, bukan menyapa terus memberikan semangat. Kemudian ada lagu nasional, itu nasionalisme bagus itu. Garuda Pancasila, kemudian Padamu Negeri Indonesia Raya. Ini penting untuk menciptakan nasionalisme biar tidak seperti kemarin di Lumajang. Ada yang dari Lumajang. Ketua DPR-nya Pancasila tidak tahu. Akan mengerikan itu. Berarti dulu waktu belajar tidak ada lagu-lagu Pancasila. Oke, ini ya. Jadi lagu nasionalis penting. Terus kemudian ketika kegiatan inti tadi Bapak Ibu ada yang menampilkan video gambar bagus sekali itu ya. Mengamati itu memang harus video kalau bisa ya.
Kalau bisa video seperti tadi Bu siapa ini dari Trenggalek, Bu Zumrotul ini menampilkan video bagus karena lebih apa ya, lebih inspiratif karena bergerak, gambarnya bergerak daripada foto atau gambar biasa. Ya, kalau PPT ini Bu Siti Muayana ya dari Pancang. Ya, Ustaz. Ini bukan pengamatan, Bu. PPT itu sudah masuk di M ketiga, M menalar. Jadi memang persiapan dari guru. Jadi harus menyiapkan sesuatu yang diamati tentang dhamir mutasil. Entah itu apa ini peta konsep tentang dhamir mutasil atau contoh-contoh video-video banyak ini di YouTube ya atau di Google tentang film-film atau gambar atau peta konsep tentang kawaid sudah banyak. Saya sudah berapa kali download. Tinggal memang butuh kejelian, Bu. Butuh kejelian untuk mencari itu. Jeli dan pas. Makanya ini kreativitas guru dibutuhkan. Ya. Kemudian, ini ketika mengamati ada, maka akan terjadi M kedua, menanya. Jadi, suasana akan hidup di kelas itu. Kemudian menalar itu guru menjelaskan dari materi itu, termasuk yang video tadi disampaikan itu, video yang ditampilkan itu dijelaskan. Nah ini menalar. Menalar itu kalau saya memahami, guru menjelaskan. Makanya ketika kurikulum 13 awal dulu, ketika 2014, itu harus tertib. Pertama mengamati, harus ada yang diamati. Menanya, situasi belajar harus hidup dengan pertanyaan guru atau murid. Menalar, guru menjelaskan materi. Jadi guru waktu itu nggak boleh langsung menjelaskan materi. Waktu awal-awal sebelum K13 direvisi. Kemudian mencoba itu guru meminta murid untuk mencoba ke depan. Terserah kalau istimak ya istimak, kalau kalam dia menceritakan tentang apa tadi peralatan sekolah, coba tadi Bu siapa terakhir tadi Bu Yanti ya tentang peralatan sekolah, coba ukur al adawat al madrasiyah fi hadzal fasal masalah. Terus ayo fulan tafadhol ilal amam, dia menjelaskan hadza jidarun, hadhihi sa'atun, hadhihi sapura. Nah ini mencoba kalau membaca ya membaca berarti teks yang pelajaran itu dibaca. Kalau bacanya fasih, i'rabnya betul, ya sudah bagus. Ketika mencoba kitabah, insya-nya bagus, tulisannya benar, khotnya bagus, ya itu sudah mantap. Jangan sampai khotnya ini salah ya, karena ketika khot salah itu arti juga salah. Oleh karena itu ketepatan penulisan ini penting. Oke, baik. Kemudian ini M keempat mencoba. M kelima ini mengkomunikasikan kalau saya memahami ke KI1, KI2, ke kompetensi inti, aspek spiritual. Kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, aspek sosial. Sikap ya, sikap. Bukan aspek sikap spiritual, sikap sosial. Nah ini guru harus menyediakan tadi Bu siapa tadi? Oh belum nampak saya. Saya dari 6 orang ini 1, 2, 3, 7 orang ini belum nampak pesan moral ya dari Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan tema ya, atau mahfudzat yang berkaitan dengan tema ini belum muncul ini. Bapak Ibu tadi saya belum tahu dari 7 orang ini yang belum ada yang menyampaikan ini pesan moral dari tema itu apa kepada murid-murid, belum. Nah ini menurut saya perlu ya, karena K13 ini kuncinya di peningkatan karakter, di moral itu ya. Nih, jadi kalau Bu Yanti tadi tentang peralatan sekolah, ya berarti harus mencarikan ayat Al-Quran tentang bagaimana kita merawat
sesuatu yang diberikan kepada kita ya. Peralatan sekolah ini kan ya beli ya. Jadi beli ini harus dirawat. Dan merawat itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Harus sampai ke sana. Jadi papan tulis dijaga, bangku dijaga, kemudian jam dijaga. Apa yang ada di dalam sekolahan itu dijaga, dirawat, dibersihkan. Dan ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Harus sampai ke sana. Harus sampai ke sana. Jadi, dan ini merawat ini bagian dari merawat kehidupan manusia. Jadi merawat kehidupan sekecil apapun seperti kelas ya, atau hewan atau apa saja, itu sama dengan merawat kehidupan manusia seutuhnya, siklus, karena ini saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk merawat kehidupan ini kalau nggak salah di surat Al-Maidah ayat 32 itu ada itu. Jadi manusia yang merawat kehidupan manusia itu sama dengan merawat kehidupan alam semesta semuanya. Nah, ini penting. Jadi dia hanya peralatan sekolah, hadhi al-adawat al-madrasiyah, hadza jidarun, hadhi saat, enggak hanya begitu saja. Jadi ada pesan moral bagaimana kita merawat peralatan sekolah agar anak-anak ikut menjaga, merawat. Jadi bangku tidak boleh dicoret-coret, tembok tidak boleh dicoret-coret. Nah, ini bagian dari perawatan ya, perawatan. Dan ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Ya monggo nanti dikembangkan sendiri untuk pesan moral itu. Dan ini memang butuh kejelian dari guru mencarikan ayat Al-Quran sesuai dengan tema itu. Dan ini ketika K13 muncul, urut Bu, M1 sampai M5 ini. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan. Kemudian diprotes oleh guru, banyak yang tidak sanggup ya. Terutama guru-guru yang bukan bahasa Arab ya, basicnya umum. Untuk mengkomunikasikan ke KI1, KI2 itu kesulitan dia. Karena butuh pemahaman keagamaan yang bagus lah. Akhirnya ini tidak dijadikan sebuah kewajiban ya, kecuali beberapa mata pelajaran termasuk PKN dan PAI. Di PAI di dalamnya ada bahasa Arab itu. Terus yang kedua, revisi yang kedua, tidak harus urut M1 sampai M5, tidak harus urut. Yang penting sudah memenuhi 5M itu nggak ada masalah. Ini revisi 2016 kalau nggak salah. Kalau nggak 2015, 2016. Karena ketika uji coba 1 tahun ini banyak permasalahan di lapangan. Nah ini yang saya maksud bahwa pendekatan saintifik dengan menggunakan 5M itu harus ada pesan moral yang kuat yang muncul di dalam diri anak agar karakter buildingnya ini meningkat gitu. Tidak hanya belajar bahasa Arab saja, tapi ada bahwa bahasa Arab itu mampu meningkatkan karakter building anak-anak dengan cara menyelipkan ayat Al-Quran, hadis, mahfudot, amsal, dan seterusnya. Itu untuk penutup bagus ya. Oh iya, untuk menalar itu ya, ketika guru menjelaskan itu kalau bisa untuk anak MI, MTS itu ada lagu-lagu. Karena lagu-lagu ini penting sekali untuk agar anak kuat ya, kuat ketika mengingat itu dengan lagu. Dan media yang di antara media paling efektif adalah lagu. Oke. Terakhir untuk penutup tadi sudah bagus, kesimpulan ada post-test, ada PR kalau tugas itu jangan setiap hari. Jangan setiap hari. Ya yang penting-penting saja. Karena anak juga butuh bermain. Kemudian sudah doa. Itu aja masukan dari saya. Ini karena sudah mau maghrib. Monggo Ustadz Lukman Hakim untuk memberikan masukan, sekalian ditutup ya. Saya akhiri. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ustaz Saiful Mustafa sebagai
di mana tadi Ustaz saya contohkan amat pentingnya penguatan karakter. Lain PPK, pendidikan penguatan karakter. Pendidikan penguatan karakter tadi nampaknya masih amat sedikit, sehingga ini amat perlu ditingkatkan, sehingga kita mengenal di dalam kurikulum itu ada hidden kurikulum. Sebagai contoh, di dalam materi amal itu kami membaca hadis, insya Allah bunyinya himmatun ulya minal iman, ya. Himmatun ulya minal iman. Jadi untuk anak-anak pakai lagu atau yel-yel itu sangat tepat, ya, sangat tepat. Kemudian untuk cinta tanah air itu kan macam-macam, dan kita perlu mengetahui, dan di sini kami menegaskan saja bahwasannya cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Benar, kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Yai Hasyim Asy'ari itu kubul waton minal iman itu adalah makalah dari beliau. Tetapi kalau kita melihat bagaimana secara tekstual Rasulullah itu mengungkapkan cintanya pada tanah air. Pertama, ketika beliau diusir dari Makkah, maka beliau seakan-akan membuat puisi, maka dia bagi ilayya min balad, betapa baik dirimu di antara negeri lain. Wa habbaki ilayya walaula qaumat akhroju masakan tu ghairah. Jadi ini adalah cinta tanahnya Rasulullah kepada negerinya. Dan ketika di Madinah pun beliau juga mengungkapkan dalam doanya, Allahumma habib ilayyal madinata kahubbina makkata aw asyadda. Ya Allah, ya cinta kami kepada Madinah ini seperti punya cinta kami kepada kota Makkah atau lebih dekat rasa. Harapan kami dari guru ini banyak menciptakan ini sudah pada tahap menciptakan, kayak menciptakan lagu ini suatu pengetahuan yang amat tinggi di antara apa itu yang disampaikan, dicanangkan oleh ini belum itu. Di ini yang perlu kami sampaikan, intinya seperti itu, kita boleh saja kalian mengisi kebangsaan, keagamaan, spiritualitas dan lain-lain sebagainya. Karena waktu menjelang maghrib, di sini kami sekaligus pemandu acara. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Karim Ustaz Saiful yang telah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi pembelajaran kepada peserta didik di tempat kita masing-masing. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.